Selamat datang di Radio Horror Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Malam itu, hujan turun pelan di kota Bandung. Jalanan sepi, hanya sesekali terdengar deru mesin kendaraan yang melintas. Di halaman belakang sebuah rumah sakit, sebuah ambulans putih terparkir sendirian. Lampu atapnya mati, tapi mesin sudah menyala. Dua orang sopir duduk di dalam. Wira dan Bayu bersiap mengantar satu jenazah ke sebuah desa di Garut. Perjalanan malam seperti ini bukan hal baru bagi mereka. Tapi malam itu terasa berbeda, udara dingin, angin menderu, dan aroma melati bercampur. Bau formalin memenuhi kabin belakang. Seorang perawat tua sempat mengingatkan, kalau lewat hutan Cikabayan, jangan pernah berhenti. Mereka mengangguk. Tapi tak pernah tahu bahwa jalur yang akan mereka tempuh malam itu bukan sekadar jalan sepi, melainkan gerbang menuju desa yang tak pernah ada di peta. Tidak semua suara berasal dari dunia ini. Ada cerita yang Hujan rintik-rintik membasahi jalanan kota Bandung malam itu. Di garasi belakang rumah sakit Santosa, sebuah ambulans putih dengan lampu atap mati terparkir. Wira, pria berusia 38 tahun dengan wajah letis, menyalakan mesin sambil melirik jam. Tangan pukul 11.45 malam. Yakin kita berangkat sekarang, Wir? Nggak, tunggu subuh aja, tanya Bayu, rekan sopir yang duduk di kursi penumpang. Suaranya terdengar berat, seperti sedang menahan rasa malas bercampur cemas. Keluarganya minta cepat, Bayi, katanya harus dimakamkan sebelum zuhur besok. Dari Bandung ke Garut, kalau lancar, subuh udah nyampe, jawab Wira sambil napas menarik panjang. Di belakang mereka, sebuah peti jenazah kayu sederhana dibungkus kain putih. Aroma bunga melati samar tercium, bercampur bau formalin yang menusuk hidung. Sebelum berangkat, seorang perawat tua mencapai jendela ambulans. Wira, hati-hati di jalan ya, jangan sampai lewat jalur Cikabayan, ucapnya pelan, seperti berbisik. Wira mengernyit, kenapa, Bu? Perawat itu hanya tersenyum tipis, pokoknya jangan. Tanpa menunggu jawaban, Wira menekan pedal gas. Ambulans melaju meninggalkan halaman rumah sakit. Hujan semakin deras, lampu jalan mulai jarang, dan bayangan pepohonan pinggir jalan tampak meliuk-liuk diterpa angin malam. Bayu mencoba mengalihkan pikirannya dengan menyalakan radio, tapi hanya terdengar suara gemerisik statistik. Wira melirik kaca spion, memastikan posisi peti jenazah aman. Sekilas, ia merasa seperti melihat kain putih di ujung peti bergeser sedikit. Padahal mobil sedang melaju mulus. Ia bercandakan mata, mencoba mengabaikannya, tapi entah kenapa, udara di dalam kabin terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan sudah mulai reda ketika ambulans keluar dari jalan utama. Wira mengandalkan GPS di ponselnya untuk mencari rute tercepat menuju Garut. Di layar, sebuah jalur berwarna biru memotong hutan lebat, tertulis jalan alternatif Cikabayan. Loh, ini kok bukan jalur biasa? Bukannya kita lewat Tarogong? Aja, tanya Bayu sambil menatap peta. Wira mengangkat bahu. Di GPS bilang ini lebih cepat 30 menit. Lumayan kan? Biar keluarga korban tidak menunggu lama. Bayu menghela nafas panjang. Jelas tidak setuju. Tadi Bu perawat udah bilang, jangan lewat Cikabayan. Kau nggak dengar? Paling cuma mitos kampung. Lagian kita cuma lewat, bukan mau kemah di situ. Wira memutar setir, memasuki jalan bercabang ke arah hutan. Begitu roda depan menginjak aspal jalur itu, suasana berubah drastis. Lampu jalan menghilang, digantikan pohon-pohon tinggi yang saling berdesakan di tepi jalan. Udara lembab menempel di kulit, dan kabut tipis mulai turun dari arah bukit. Bayu menyalakan senter kecil dan menaruhnya di dashboard. Nggak enak nih rasanya, jalannya sempit, kiri jurang, kanan hutan.
Ambulans terus melaju. Tetapi Wira mulai menyadari sesuatu. Sejak masuk jalur ini, mereka belum berpapasan dengan satupun kendaraan, bahkan tidak ada rumah atau warung kecil. Hanya gelap, pepohonan, dan suara hujan yang menetes dari daun. Dari kaca spion, Wira kembali melirik ke peti jenazah. Kali ini ia yakin. Kain kafan itu memang bergerak, seolah ada yang mengusapnya dari dalam. Kabut semakin tebal, membuat sorot lampu depan ambulans hanya menembus beberapa meter saja. Wira memicingkan mata, khawatir kalau ada tikungan tajam yang tiba-tiba muncul. Lihat tuh. Suara Bayu pelan, menunjuk ke papan kayu di pinggir jalan. Wira memperlambat laju mobil. Papan itu memang aneh, katnya mengelupas. Tulisannya pudar, hanya beberapa huruf yang masih terbaca. Kabayan 5 km, di bawahnya ada tulisan. Tangan dengan cat merah, samar-samar seperti darah kering, balik sebelum. Terlambat, Bayu menelan ludah. Ini udah mulai nggak enak, Wir, mending kita putar balik aja. Wira mencoba tertawa kecil, meski jelas dia sendiri mulai gelisah. Paling orang iseng, kita jalan aja, sebentar lagi keluar. Namun, ketika ia menginjak gas, tiba-tiba terdengar suara gedebuk. Dari belakang, ambulans berguncang pelan. Seolah ada sesuatu di dalam peti jatuh. Bayu langsung menoleh ke kursi belakang. Kainnya tadi gak begitu deh, tadi rapi, sekarang kayak berantakan. Wira menatap lewat spion tengah. Kain kafan yang menutupi bagian kepala jenazah kini agak terlepas, menampilkan sedikit kulit pucat. Anehnya, wajahnya tampak berbeda. Dari foto di dokumen pengantar jenazah, belum sempat mereka memastikan. Radio yang tadinya hanya berisi suara statistik mendadak berdesis. Lalu terdengar suara lirih perempuan berbisik. Bukan. Dia, suara itu membuat bulu kuduk keduanya meremang. Wira menekan rem, secara tiba-tiba, ambulans berhenti di tengah jalan hutan yang gelap. Bayu, kamu dengar tadi? Suara Wira serak, matanya masih teringat pada radio yang kini kembali berdesis pelan. Bayu menatap dengan wajah pucat. Iya. Itu bukan suara orang di radio, suaranya kayak dari belakang. Perlahan, Bayu berdiri dan meraih pegangan kursi untuk memutar. Sorot senter di tangannya menyapu bagian belakang ambulans. Peti jenazah masih di sana, tapi kain kafan kini terbuka lebih lebar. Wajah jenazahnya tampak jelas, kulitnya pucat keabu-abuan. Matanya tertutup rapat, namun terkesan sedikit terbuka. Seolah ingin bicara, Bayu mendekat, mencoba merapikan kain kafan. Tapi saat menyentuh kain itu, ia terhenti. Ada sensasi hangat. Bukan dingin seperti biasanya pada mayat. Mayat ini masih hangat, gumam Bayu pelan. Belum sempat Wira menjawab, terdengar suara dentingan logam dari dalam peti, seperti rantai yang digesek perlahan. Lampu di kabin belakang berkelip 3 kali, lalu mati total. Dalam kegelapan itu, Bayu merasakan ada embusan napas di telinga, disertai bisikan yang jelas, bukan tempatku. Bayu sontak melompat mundur, menabrak kursi pengemudi. Wira langsung menginjak gas, memacu ambulans menembus kabut, berharap bisa segera keluar dari jalur ini. Tapi anehnya, semakin mereka melaju, pohon-pohon di pinggir jalan terasa seperti tak ada habisnya. Ambulan melaju kencang, tapi perjalanannya terasa seperti lingkaran tak berujung. Wira melirik jam digital di dashboard pukul 2.13 menit dan heran, karena sejak tadi angkanya tidak berubah. Bayu, coba lihat jam di HP-mu, pinta Wira sambil tetap fokus ke jalan. Bayu menyalakan ponselnya, tapi layar hanya menampilkan ikon baterai penuh dan angka waktu yang sama, 2.13 menit. Ia menatap Wira dengan mata membesar. Ini gak normal, Will. Kita kayaknya kejebak. Kabut semakin tebal, hingga lampu depan hanya menembus sejauh 2 meter. Pohon-pohon di pinggir jalan terlihat sama, batang besar berlumut, akar mencuat ke tanah, dan bentuk cabang yang anehnya mirip tangan manusia terjulur. Wira mencoba mengingat-ingat jalur yang mereka lewati. Tapi setiap kali sampai di tikungan, pemandangannya kembali seperti semula. Papan kayu pudar bertuliskan Kikabayan 5 km yang tadi. Bayu mulai panik. Will, tadi kita sudah lewat papan ini kan? Wira terdiam. Ia tahu mereka sudah melewati papan itu 3 kali. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara berderit seperti engsel pintu tua. Bayu menoleh cepat. Peti pemakaman itu kini sedikit terbuka. Celahnya hanya cukup untuk melihat sesuatu. Di balik celah itu terlihat mata hitam pekat menatap lurus ke arah mereka.
Wira langsung didandan pemandangan dari kaca spion. Jantungnya berdegup kencang, ia yakin kalau matanya tak salah ada seseorang di dalam peti itu yang menatap ke belakang. Bayu memegang bahunya Wir. Kita tidak sendirian, tanpa berkata apa-apa, Wira kembali menginjak gas. Namun, saat melirik spion tengah lagi, ia nyaris membanting setir di kursi panjang belakang. Di samping peti jenazah, kini duduk seseorang. Sosok itu mengenakan seragam perawat putih kusam, rambut panjang, menutupi sebagian wajah, kulitnya pucat seperti kertas, dan tidak punya mata, hanya rongga hitam kosong yang menganga. Bayu yang ikut lewat melihat kaca spion langsung menjerit, "Astagfirullah. Siapa itu?" Sosok itu perlahan menunduk, lalu mengangkat tangan kurusnya untuk menunjuk ke arah depan, seolah memberi petunjuk jalan. Mulutnya terbuka, tapi yang keluar hanyalah suara lirih yang menyerupai besi, "Ikuti jalanku." Tiba-tiba lampu di kabin belakang menyala terang, membuat sosok itu menghilang. Tapi ketika mereka menoleh lagi, kafan di peti jenazah sudah setengah terbuka dan wajah korban kini menatap ke arah pintu belakang. Seperti sedang menunggu seseorang masuk. Di luar, kabut semakin tebal dan samar-samar terdengar suara gamelan dari jarak jauh. Padahal mereka berada di tengah hutan gelap tanpa rumah satupun. Ambulan tiba-tiba bergetar hebat, lalu mesinnya mati total. Lampu depan meredup, hanya menyisakan suara tik-tik. Dari sisa panas mesin Wira, "Jangan bilang bensin habis," kata Bayu dengan napas terengah-engah. "Bensin masih penuh." "Ini kayak ada yang mematikan," jawab Wira sambil mencoba memutar kunci starter berkali-kali sia-sia. Suara gamelan yang tadi terdengar samar kini semakin jelas. Irama sarang dan gong bercampur tawa anak-anak kecil, seolah ada pesta di tengah malam. Wira dan Bayu saling pandang di hutan gini. "Siapa yang main gamelan, Bay?" gumam Wira. Mereka keluar dari kabin depan untuk memeriksa mesin. Udara di luar terasa lebih dingin, kabut menutupi jarak 1 meter. Saat langkah mereka agak menjauh dari ambulans, suara gamelan tiba-tiba berhenti. Hening. Kemudian, dari arah kabut, muncul cahaya temaram seperti dari obor. Bayu menelan ludah, "Kita ikut." Wira hendak mengangguk, tapi dari dalam ambulans terdengar suara keras gedebuk. Diikuti suara rantai diseret. Mereka berdua menoleh. Pintu belakang ambulans kini terbuka sedikit, dan kain kafan yang tadi menutupi jenazah sudah jatuh ke lantai. Dari celah pintu, terlihat kaki pemakaman itu. Turun ke tanah, Bayu mundur beberapa langkah, matanya tak berkedip. Melihat kaki jenazah yang kini menginjak tanah, jari-jarinya panjang, kuku-kukunya hitam dan retak, seperti sudah membusuk puluhan tahun. "Wir, itu bukan jenazah yang kita bawa dari rumah sakit," ucap Bayu dengan suara bergetar. Wira mencoba mendekat ke pintu belakang, namun tiba-tiba peti yang setengah terbuka itu jatuh ke tanah dengan dentuman keras. Dari dalamnya, selain jenazah, keluar sebuah dompet kulit usang. Bayu dengan gemetar mengambil dompet itu. Di dalamnya ada KTP yang sudah pudar, nama Samsuri bin Rano, tanggal lahir tahun 1958, tanggal kematian 12 Agustus 2005, alamat Desa Cikabayan, Garut. Bayu menatap Wira dengan wajah pucat pasi. "Wir, ini berarti mayat ini telah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan di lokasi yang sama dengan kita sekarang." SLRN KTP, ada selembar surat kematian yang dikirimkan ke puskesmas setempat. Di pojok kertas, ada inti tangan seperti pesan terakhir, "Jangan antar aku pulang." Jalan itu milik mereka. Sebelum mereka sempat mencerna arti pesan itu, jenazah yang berdiri di depan mereka tiba-tiba menoleh. Lehernya berderit, matanya terbuka perlahan, menampilkan bola mata putih kerur yang memantulkan cahaya obor di kejauhan, dan dari bibirnya yang membusuk keluar kalimat yang membuat darah membeku, "Kalian pengganti." Wira dan Bayu berbaring. Kaki mereka seperti menancap ke tanah. Jenazah itu bergerak perlahan, langkahnya menyeret, lalu menunjuk ke arah kabut di sisi kanan jalan. Dari arah itu, samar-samar tampak jalan setapak di antara pepohonan, diterangi cahaya obor yang berkedip-kedip. "Wir, jangan ikutin, ini pasti jebakan," bisik Bayu. Suaranya hampir tak terdengar, namun tiba-tiba suara siren ambulans meraung sendiri di belakang mereka, memekakkan telinga. Lampu rotator di atap berputar, memantulkan warna merah ke kabut, membuat suasana seperti neraka di dalam hutan itu. Dari balik kabut, terdengar suara langkah banyak orang teratur, pelan,
seolah sedang mengiringi prosesi pemakaman. Suara gamelan kembali muncul, kali ini diiringi dendang perempuan tua yang melantunkan tembang Sunda dengan nada sumbang. Jenazah itu memutar tubuhnya, menghadap ke mereka berdua, lalu tersenyum. Mulutnya terbuka lebar, menampilkan gigi hitam yang rontok satu persatu. Dari tenggorokannya keluar suara rendah, "Ikuti. Kalau mau pulang." Tanpa sadar, kaki Wira mulai melangkah mengikuti mayat itu ke jalan setapak. Bayu berusaha menariknya, namun merasakan sesuatu puluhan tangan dingin meraih dari kabut, menggenggam lengan. Saat ia menoleh, ia melihat puluhan wajah pucat tanpa bola mata. Semuanya mengenakan kain kafan yang kotor dan berlumpur. Mereka balapan rapi, mengikuti di belakang. Semakin jauh mereka melangkah, suara dunia luar poin hilang. Yang tersisa hanyalah gamelan, tawa anak-anak, dan bisikan yang terus berulang. Pengganti, pengganti, pengganti. Langkah Wira dan Bayu semakin memasuki jalan setapak. Kabut di sekitar mereka perlahan memudar, menggantikan cahaya remang dari puluhan obor yang berjajar di kiri dan kanan. Di ujung jalan tampak sebuah gerbang desa terbuat dari kayu tua berlumut, dihiasi janur kuning yang sudah kering. Begitu mereka melewati gerbang itu, gamelan berhenting, sunyi. Di depan mereka berdiri puluhan orang berkulit hitam. Wajah mereka pucat tak bersinar, mata mereka kosong, tapi membentuk senyum yang identik. Senyum dingin yang tak menyiratkan kebahagiaan. Seorang pria tua keluar dari barisan, membawa tongkat kayu dan sebuah lonceng kecil di tangan. Suaranya serak ketika berkata, "Akhirnya." Dua pengganti datang. Bayu mencoba mundur, tapi jalan setapak di belakang sudah hilang diganti dinding kabut tebal. Ambulans mereka entah di mana. Pria tua itu melanjutkan, "Mayat yang kalian bawa adalah kurir kami, dia mengantar korban berikutnya. Dan sekarang, giliran kalian." Tanpa aba-aba, dua orang berpakaian hitam mendekat, memegang bahu Wira dan Bayu, lalu menyeret mereka ke tengah lapangan desa. Di sana, sebuah peti kayu baru sudah terbuka, menunggu untuk diisi. Wira berteriak, berusaha melepaskan diri, namun puluhan tangan lain muncul dari tanah, mencengkeram kaki mereka. Bayu mencoba membaca doa, namun suaranya tenggelam dalam denting. Lonceng yang dibunyikan pria tua itu, saat peti itu mulai tertutup, mata Wira menangkap sesuatu di balik kepadatan. Ia melihat ambulans mereka sudah terparkir rapi, dan dari kursi pengemudinya, sesosok perawat tanpa mata sedang tersenyum ke arahnya. Suara bel berbunyi 3 kali. Gelap. Bintang, 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 bintang malam itu. Tak ada yang tahu kemana perginya Wira dan Bayu. Keluarga korban yang menunggu di Garut hanya menerima ambulan kosong yang terparkir di pinggir jalan raya keesokan paginya. Peti jenazah di dalam terbuka, kosong, dan kain kafannya basah kuyup seperti habis dicuci di lumpur. Penduduk sekitar hutan Cikabayan percaya, jalan itu bukan sekedar jalur alternatif. Mereka menyebutnya jalur pengganti. Setiap 20 tahun sekali, hutan itu menagih korban 2 nyawa baru untuk menggantikan arwah lama yang sudah lepas. Dan katanya, kalau kau mengemudi di malam hujan, lalu mendengar gamelan Samardi kejauhan, jangan pernah belok ke jalur itu, karena mungkin giliranmu sudah tiba. Bintang.